kita bakalan ngobrolin satu momen yang penting banget dalam perjalanan Indonesia, yaitu Reformasi 1998. Gak kerasa ya, sudah 25 tahun berlalu, dan kali ini aku gak sendirian. Bersama Kak Hanifah, bintang tamu kita hari ini, yang memang suka mengulik sejarah dan isu-isu kebangsaan. Halo Kak Hanifah, selamat datang. Halo juga Kak, terima kasih banyak nih udah undang aku di sini buat ngobrol. Oke, langsung aja deh Kak. Sebenarnya apa sih yang bikin reformasi 1998 itu bisa sampai kejadian? Oke, jadi pada waktu itu tuh Indonesia lagi berat banget, krisis di mana-mana. Contohnya ekonomi pada ambruk, politik kisruh, sosial dan hukum cara menarut, harga barang pada naik, banyak yang nganggur, dan juga pemerintah juga dinilai otoriter banget dan penuh dengan korupsi, dan nepotisme. Pada akhirnya masyarakat udah menguap dan udah nggak percaya lagi sama pemerintah saat itu. Wah, gawat banget ya Kak situasinya waktu itu. Terus gimana sih caranya kok bisa sampai kejadian? Puncaknya itu pada bulan Mei 1998. Para mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia turun ke jalanan berdemo. Makin lama aksinya makin besar sampai gedung DPR RI itu diduduki sama mereka. Penyebabnya itu mereka minta untuk Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden karena tekanannya udah besar banget dari semua arah. Nah, pada tanggal 21 Mei 1998, akhirnya Soeharto resmi mundur dari jabatannya setelah kurang lebih 30 tahun berkuasa. Nah, dari situlah digantiin tuh sama wakil presidennya itu Bapak B.J. Habibie. Dari situlah era reformasi dimulai. Oke, jadi mahasiswa itu memang berperan sangat penting ya Kak dalam kejadian ini. Ya, betul sekali. Mahasiswa itu menjadi suara yang paling kencang pada waktu itu. Tapi jangan lupa juga ada sisi gelapnya. Contohnya itu tragedi Trisakti, Semanggi, dan kerusuhan bulan Mei yang pada waktu itu sangat banyak memakan korban. Bahkan warga keturunan Tionghoa pun jadi sasarannya pada waktu itu. Wow, tapi nih Kak, kalau kita lihat dari hasilnya, apa aja sih yang sudah berhasil dicapai dari reformasi ini? Ada beberapa hal yang udah kelihatan kok. Contohnya sekarang kita bisa nyoblos langsung pemilu, lebih bebas, dan masyarakat udah punya ruang untuk bersuara, apalagi di medsosnya. Tapi ya tantangannya masih ada. Contohnya KKN belum hilang, reformasi militer belum beres, dan hukum masih turun ke atas tapi tajam ke bawah. Jadi menurut Kak Hanifah sendiri bagaimana nih? Apakah sekarang ini kita sudah termasuk cukup dewasa dalam demokrasi? Jujur aja ya, menurut aku kita masih harus belajar. Demokrasi itu bukan finish line, tapi perjalanan yang terus berjalan. Kita tuh butuh kedewasaan buat dengerin pendapat orang lain, saling mengerti perbedaan, dan ikut berpartisipasi dengan cara yang bertanggung jawab. 25 tahun itu cukup waktu yang lama, tapi prosesnya belum dimulai sama sekali. Kita semua harus terus komitmen buat jaga dan rawat demokrasi biar makin sehat. Wow, sangat insightful ya Kak. Makasih banyak loh Kak Hanifah, ngobrolnya benar-benar buka mata, buka pikiran. Semoga kita semua bisa ikut berperan buat bikin demokrasi di Indonesia semakin keren. Sama-sama, semoga semangat reformasi kita gak pernah padam ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan yuk terus jaga semangat reformasi kita.